Apa kesamaan Antartika dan Australia? Keduanya termasuk benua terkering. Antartika berada di urutan pertama, diikuti oleh Australia. Namun, Australia bisa dianggap sebagai yang pertama karena merupakan benua berpenghuni terkering. Tidak ada yang membuat daftar teratas lahan paling tandus berdasarkan luas wilayah, tetapi yakinlah, Australia tetap menduduki peringkat teratas di sini. Tanah di benua ini benar-benar mimpi buruk bagi para petani, memaksa mereka untuk mencari bahkan sepetak kecil lahan tempat sesuatu dapat tumbuh. Selain itu, di sawah-sawah Australia, Anda dapat menemukan Cherax quadricarinatus dan nama-nama lain yang sulit diucapkan. Bukan, ini bukan penemuan pertanian baru atau mantra sihir. Ini adalah udang karang. Orang Australia membuang jutaan udang karang ini tepat di tempat salah satu tanaman terpenting di dunia tumbuh. Mengapa? Mari kita cari tahu. Lihatlah peta ini. Titik gelap besar di tengah adalah lahan gurun. Tidak persis seperti Sahara, tetapi itu tidak masalah karena di sana terjadi kekurangan air. Hanya sebagian kecil wilayah di tepi benua yang agak cocok untuk bercocok tanam, dan sisanya hanyalah masalah yang tak berujung. Sebagian besar Australia menerima curah hujan kurang dari 24 inci per tahun, dan beberapa tempat seperti wilayah tengah hanya menerima 2 inci. Jika dilihat secara keseluruhan, curah hujan tahunan rata-rata di benua ini sekitar 16 inci. Bagi perbandingan, rata-rata global adalah 37 inci, yang pada dasarnya merupakan kekurangan air yang nyata. Salah satu contoh paling mencolok dari kelangkaan air yang parah adalah cekungan Murray-Darling, sistem sungai terbesar di Australia. Cekungan ini telah mengalami beberapa kekeringan yang menghancurkan, termasuk yang disebut kekeringan milenium yang berlangsung dari tahun 1997 hingga 2009. Pada tahun 2006, curah hujan di cekungan tersebut 40 hingga 60% di bawah rata-rata, tingkat terendah sejak tahun 1900. Tercatat bahwa hanya 4 inci curah hujan yang turun dibandingkan dengan biasanya 15 inci. Pada puncak kekeringan ini, aliran air ke cekungan turun hingga hanya 40% dari tingkat biasanya, menyebabkan permukaan air yang sangat rendah di sungai dan danau. Sebagai contoh, Danau Menindee, bagian dari sistem ini, hampir sepenuhnya mengering selama kekeringan parah, berubah dari hamparan air yang luas menjadi cekungan berdebu, yang merupakan ilustrasi nyata dari skala masalah tersebut. Fenomena serupa telah diamati di badan air lain seperti Danau Torrens di Australia Selatan, yang meskipun merupakan danau garam secara berkala mengering. Keberadaannya sepenuhnya bergantung pada curah hujan yang jarang. Tentu saja, kekurangan air juga mempengaruhi padi yang ditanam langsung di air. Terkadang, ladang padi hancur karena kekurangan sumber daya cair yang vital ini. Tapi itu bahkan bukan yang terburuk. Bayangkan saja, sebagian besar Australia saat ini hampir sama seperti 40 juta tahun yang lalu. Bagi banyak orang Australia, itu jelas merupakan kebanggaan. Namun ada masalah. Jutaan tahun pelapukan dan kurangnya aktivitas vulkanik besar yang biasanya memperkaya tanah telah menyebabkan sebagian besar lahan di Australia menjadi sangat tidak subur. Kekurangan fosfor dalam tanah Australia adalah masalah terbesar, karena tanpa dorongan energi ini, tanaman bahkan tidak dapat tumbuh atau tidak pernah mencapai kondisi sehat normalnya. Fakta menarik yang menjelaskan situasi ini, di Australia, bahkan ada tanaman yang disebut bank yang menumbuhkan akar khusus. Mereka melepaskan asam organik untuk membantu mengekstrak fosfor yang ada, di mana tanaman biasa akan layu. Ini membuktikan bahwa tanah Australia telah seperti ini selama jutaan tahun. Bahkan, beberapa tanaman telah beradaptasi dengan kondisi tersebut. Sejarah tanah Australia juga mempengaruhi ketersediaan banyak unsur lain, seperti seng, kalium, sulfur, tembaga, dan boron. Unsur-unsur tersebut juga langka. Selain itu, iklim Australia yang kering dan seringkali panas memperlambat penguraian bahan organik, seperti daun gugur dan sisa-sisa tanaman yang membatasi penumpukan humus. Hal ini mengakibatkan struktur tanah yang buruk, retensi air yang rendah, dan ketersediaan nutrisi yang berkurang bagi tanaman. Pada akhirnya, banyak daerah pertanian memiliki kadar karbon organik di bawah 1 hingga 2%. Tahukah Anda berapa banyak yang dibutuhkan untuk kesuburan yang stabil? Setidaknya 3 hingga 6%. Dan ketika kekeringan digabungkan dengan tanah yang tidak subur, hal itu menjadi masalah nyata bagi petani padi. Misalnya, selama salah satu kekeringan yang disebut kekeringan kotak korek api yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2019 di Australia Tenggara, produksi padi irigasi turun lebih dari 90%. Pada musim 2018 hingga 2019,
Dan 2019 hingga 2020, penurunan tajam dalam produksi tersebut menyebabkan kerugian finansial besar bagi petani padi karena pendapatan tanaman anjlok. Dan disinilah Cherax quadricarinatus dan spesies udang air tawar lainnya berperan. Dengan cakar mereka berfungsi sebagai solusi universal, membantu mengatasi semua masalah ini sekaligus. Pertama-tama, tidak ada yang hanya melemparkan udang air tawar ke sawah secara acak. Orang Australia mulai dengan mengambil sekop atau menggunakan mesin khusus karena diperlukan beberapa pekerjaan tanah. Parit digali di sekeliling sawah. Ukurannya dapat bervariasi tergantung pada spesies udang air tawar dan kondisi lainnya. Parit diisi dengan air dan udang air tawar muda dilepaskan ke dalamnya. Setelah itu, padi ditanam di sawah. Beberapa waktu berlalu hingga siap untuk dikunjungi udang karang dan kemudian seluruh sawah dibanjiri, menghubungkan parit dan sawah. Saat itulah keseruan dimulai. Model budidaya udang karang padi gabungan pun terwujud. Kondisi di sini sangat sempurna untuk udang karang. Ternyata, meskipun penampilannya menakutkan di alam, udang karang diburu oleh predator lain selain manusia. Parit galian merupakan tempat persembunyian yang bagus bagi udang karang untuk membuat liang dan bertelur. Selain itu, parit selalu memiliki air. Itu juga penting, karena udang karang tidak dapat hidup tanpa air. Namun kemudian muncul pertanyaan, bagaimana padi dilindungi oleh udang karang? Nah, mereka bisa memakannya. Padi bukanlah menu utama bagi makhluk bercakar ini. Namun, hampir semua hal lain di sawah akan mereka makan dengan senang hati. Alga yang tumbuh subur di sawah adalah makanan yang perfect untuk udang karang. Sawah adalah habitat yang sempurna untuk banyak serangga yang senang hidup dan berkembang biak dalam kondisi seperti itu. Udang karang juga menyukainya. Mereka akan dengan senang hati memakan invertebrata tersebut. Apapun yang jatuh dari tanaman padi, serta sampah organik lainnya, seperti serangga mati, juga merupakan makanan yang baik bagi mereka. Sawah pada dasarnya adalah prasmanan sepuasnya dengan banyak makanan. Ditambah lagi, ada tempat berlindung di dekatnya, jadi mereka tidur, berkembang biak, dan kemudian berpesta dengan menu yang beragam, sempurna. Namun, sebagai imbalan atas manusia yang menyediakan surga bagi makhluk bercakar ini, udang karang harus bekerja. Pertama-tama, udang karang membuat liang. Seperti yang telah kami sebutkan, di parit-parit itulah mereka menciptakan banyak tempat untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ini membantu mengatasi masalah lama Australia, yaitu kekurangan air. Jaringan liang sedalam hingga 12 inci terbentuk, yang menurut penelitian dapat meningkatkan parasitisme tanah sebesar 12 hingga 18% tergantung pada kondisi. Hal ini meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah yang pada gilirannya mengurangi penguapan permukaan. Secara keseluruhan, udang karang adalah cara yang bagus untuk membuat penggunaan air lebih efisien. Selain itu, ketika udang karang menggali liang, mereka benar-benar meningkatkan aerasi tanah yang sangat penting bagi akar padi dan organisme tanah. Dalam kondisi sawah yang tergenang air dan kekurangan oksigen, aerasi yang lebih baik membantu tanaman menyerap lebih banyak nutrisi daripada jika udang karang tidak digunakan. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, udang karang memakan semua jenis bahan organik. Ini baik tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk tanaman, karena setelah makan kenyang, udang karang menghasilkan limbah. Ingat betapa buruknya masalah fosfor dan banyak unsur lainnya di tanah Australia? Nah, limbah udang karang persis mengandung fosfor, nitrogen, dan nutrisi lainnya yang sangat dibutuhkan tanaman. Selain itu, fosfor dari udang karang hadir dalam bentuk yang jauh lebih mudah diserap oleh padi. Bahkan ada penelitian yang mengonfirmasi bahwa udang karang sebenarnya dibutuhkan di sawah. Misalnya, dalam model padi ditambah udang karang, kandungan nitrogen total dalam tanah meningkat sebesar 8,5 hingga 28,4%, dan fosfor sebesar 8,2 hingga 30,5% di lapisan tanah atas, yang secara signifikan menyehatkan tunas muda dan memastikan pertumbuhan padi yang baik. Oh ya, ini juga bagaimana udang karang membantu mengatasi masalah serius lain yang belum kita sebutkan. Australia menggunakan banyak sekali pupuk kimia untuk membuat tanahnya subur. Pupuk sintetis atau mineral yang berlebihan buruk bagi tanah dan air yang menjadi tempatnya jika digunakan dalam jumlah besar. Selain itu, pupuk ini cukup mahal. Dan di sini kita memiliki udang karang yang menciptakan pupuk alami langsung di sawah tanpa biaya bagi manusia.
Tidak ada bahaya yang ditimbulkan, ditambah dengan penghematan uang. Sayangnya, udang karang sejauh ini hanya bermanfaat untuk sawah, tetapi tetap merupakan bantuan yang cukup baik. Selain itu, udang karang tidak hanya melakukan semua hal yang telah kita bicarakan. Mereka juga memakan musuh terbesar padi, gulma dan hama. Ini katakanlah merupakan bentuk bioregulasi alami yang dapat secara signifikan mengurangi penggunaan herbisida dan pestisida. Omong-omong, penggunaan bahan kimia ini juga dapat membahayakan kesehatan tanah, tanaman, dan akhirnya makhluk lain, termasuk manusia. Jadi, udang karang sebenarnya memiliki dampak positif pada kesehatan segala sesuatu yang berhubungan dengan sawah. Jangan lupa tentang penghematan uang, karena Anda akan menghindari pengeluaran untuk semua bahan kimia itu sama sekali atau membayar jauh lebih sedikit. Sekarang, saatnya untuk berbicara tentang keuntungan. Bayangkan ada 2 sawah. Ladang pertama hanya menanam padi. Ladang kedua juga menanam padi, tetapi terdapat udang karang yang berkeliaran dan mencakar-cakar. Kemudian terjadi kekeringan dan panen padi menurun. Atau katakanlah harga tanaman turun lebih rendah dari yang direncanakan semula. Ladang pertama yang hanya ditanami padi mengalami bencana total. Petani mengalami kerugian besar. Di ladang kedua, petani kehilangan pendapatan dari padi. Tetapi di antara tanaman padi, terdapat udang karang yang telah berkembang biak dengan sangat cepat dan masing-masing dapat dijual. Mari kita lihat skenario lain. Tidak ada masalah yang terjadi pada padi, namun ladang padi dan udang karang tetap menghasilkan keuntungan. Ambil contoh Provinsi Hubei di Tiongkok, di mana mereka sangat bergantung pada pertanian gabungan semacam ini. Ladang seluas 2,5 hektar yang hanya menanam padi menghasilkan sekitar $3.000 keuntungan bersih. Ladang seluas 2,5 hektar yang menanam padi dan udang karang menghasilkan lebih dari $8.000. Itu berarti udang karang hampir melipat gandakan keuntungan. Jadi, bagaimanapun Anda melihatnya, udang karang juga merupakan keuntungan ekonomi. Anda tidak perlu memberi mereka apapun, tidak perlu pupuk, air mungkin langka di Australia, tetapi mengisi parit seharusnya bukan masalah besar. Singkatnya, udang karang seperti pisau Swiss Army, bercakar dan merupakan penghasil pendapatan yang serius. Sayangnya, tidak banyak data rinci tentang ekonomi model budidaya udang karang di Australia, tetapi ada beberapa informasi yang menunjukkan bahwa yebis biasa seperti ini cukup populer. Konon, 2 pon yebis hidup dapat dijual dengan harga grosir $20 hingga $30 Australia. Dengan permintaan yebis yang selalu kuat, membudidayakannya bersama dengan padi adalah arah yang menjanjikan. Kemungkinan besar, yebis perlahan akan mengambil alih sawah Australia, menyelesaikan beberapa masalah mendesak negara itu sekaligus. Tetapi itu tidak berhenti pada udang karang. Australia masih memiliki solusi universal lain yang diciptakan oleh alam. Kali ini bukan untuk sawah, tetapi untuk kebun anggur. Africa's Hill Winery di wilayah Great Southern Australia Barat memutuskan untuk menggunakan burung untuk pekerjaan khusus, yaitu pengendalian siput. Hama kecil ini terus-menerus menyerang kebun anggur, terutama di musim semi ketika tunas mulai mekar. Siput merusak tunas muda dan bahkan dapat merusak seluruh tandan anggur jika tidak dihentikan tepat waktu. Biasanya, umpan kimia yang digunakan. Mereka memutuskan untuk mencoba tenaga kerja bersayap. Manajer perkebunan anggur membeli beberapa bebek Indian Runner dan bebek Muscovy, kemudian melepaskannya ke area uji coba. Di tempat bebek berada, siput menghilang begitu saja. Salah satu orang yang terlibat dalam pelepasan hewan menarik ini menjelaskan lebih detail. Dalam radius 100 ton dari tempat bebek tinggal, tidak ada satupun siput yang tersisa. Namun, di area tanpa bebek, mereka harus kembali menggunakan bahan kimia. Untuk mencakup seluruh area, para petani memelihara sekitar 50 ekor bebek dari telur dan berencana untuk menambah jumlah kawanan menjadi 200 ekor. Itu seharusnya cukup untuk memelihara hingga 25 hektar kebun anggur. Bebek-bebek itu tidak hanya membasmi siput, tetapi juga melakukannya secara alami dan gratis tanpa merusak tanaman anggur. Mengapa tidak menggunakan ayam? Burung-burung ini juga mampu mengatasi siput dengan baik dan bahkan menikmatinya. Masalahnya, ayam dapat membuat petani anggur tidak mendapatkan anggur sama sekali. Mereka mematuknya. Tetapi, bebek senang mengunyah rumput dan kemudian melengkapi makan siangnya dengan siput, puluhan siput. Di dekatnya, Anda mungkin melihat kambing berkeliaran, tetapi mereka tidak memakan siput, mereka mengunyah gulma. Di Australia, ada cerita tentang spesies pendatang lainnya.
Mereka merugikan petani jutaan dolar setiap tahun dan merusak padang rumput. Metode tradisional, herbisida dan penyialan manual ternyata mahal dan beresiko bagi lingkungan, terutama di lereng curam dan daerah yang sulit dijangkau. Mencari alternatif, semakin banyak peternakan beralih ke kambing, atau lebih tepatnya, nafsu makan mereka yang tak terbatas. Satu ekor kambing dapat memakan sekitar 20 pon gulma berhari, termasuk blackberry, thistle, broom, honeysuckle, dan wisteria. Semua ini mengganggu petani, tetapi merupakan bagian dari makanan hewan. Bibir mereka yang lincah membantu mereka, memungkinkan mereka menghindari duri dan ranting untuk mencapai dedaunan yang lezat. Sekelompok sekitar selusin kambing dapat membersihkan semak blackberry seluas garasi satu mobil dalam waktu kurang lebih sehari. Misalnya di sebuah peternakan di New South Wales, pemiliknya melepaskan sekitar 20 ekor kambing ke area yang dipenuhi gulma. Hewan herbivora yang lincah ini memakan tanaman hingga ke tanah, mencegah hama menyebar dan mencekik rumput padang rumput. Akibatnya, peternakan tersebut hampir berhenti menggunakan herbisida dan penyiangan manual. Biaya perawatan telah turun lebih dari 70% dan padang rumput menjadi lebih bersih serta lebih produktif, semuanya di musim pertama. Untuk membuat metode ini universal, muncullah layanan yang dapat disebut penyewaan kambing. Sekawanan kambing diantar langsung ke lokasi, ditempatkan di kandang listrik bergerak, dan dibiarkan selama 1 atau 2 minggu sampai hewan-hewan tersebut menyelesaikan pekerjaan. Skema ini ternyata menguntungkan baik untuk perusahaan pertanian besar maupun pemilik pertanian kecil atau bahkan kebun sekolah. Menyewa kambing lebih murah daripada perawatan herbisida berulang atau biaya tenaga kerja manual, dan efisiensinya lebih tinggi. Kambing tentu saja juga menghasilkan sesuatu yang dapat membantu petani lokal mengatasi masalah tanah yang kekurangan nutrisi. Sama seperti hewan lain dalam video hari ini, mereka hanya makan makanan organik alami. Jadi, apapun yang keluar dari kambing adalah manfaat murni. Dalam istilah petani, itu adalah pupuk. Kaya akan fosfor dan nitrogen, pupuk ini menyebar merata di padang rumput, meningkatkan struktur dan kesuburan tanah. Ini mungkin membuat Anda bertanya-tanya, mengapa tidak menggunakan hewan serupa, misalnya sapi? Meskipun bagian kotorannya sama, kebiasaan makan mereka adalah cerita yang berbeda. Tidak seperti sapi, kambing memakan gulma, sehingga tidak memakan rumput yang baik. Meskipun di Australia, mereka terkadang menggunakan kambing ketika mereka perlu memakan semua yang ada di jalan mereka. Kambing sebagai peserta proyek infrastruktur? Mengapa tidak? Pada tahun 2024, 570 pekerja menghasilkan lebih dari 150.000 segmen beton untuk bagian sepanjang 15 meter dari Sydney Metro di lokasi dengan 3 hanggar besar. Seluruh tenaga kerja ini mendapatkan 20 pembantu tak terduga yang sangat suka mengunyah berbagai macam tanaman hijau. Kambing-kambing itu memiliki satu tugas sederhana, mengunyah gulma di sekitar lahan, mencabutnya hingga ke akar sebelum sempat tumbuh dan menyebar. Pada akhirnya, kambing-kambing itu diberi makan, dan orang-orang berhasil mengurangi kebisingan serta emisi dari peralatan pemotong rumput, serta dampak lingkungan dari pestisida. Kombinasi yang sempurna. Jadi, menggunakan hewan untuk memecahkan masalah Australia adalah metode yang telah teruji dan terbukti, ramah lingkungan dan hemat biaya. Metode ini membantu menghindari penggunaan bahan kimia, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus. Solusi yang sempurna. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.